Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek IoT kami. Proyek kami berjudul Pewangi Otomatis. Proyek ini gunanya untuk menyemprotkan pewangi ruangan. Sistemnya, proyek ini dapat dihidupkan melalui smartphone dan akan otomatis menyemprotkan pewangi ruangan berdasarkan waktunya. Untuk waktunya sendiri dapat diatur melalui smartphone. Perkenalkan, nama saya Ivana Puspitasari, NIM 123180125. Saya akan menjelaskan mengenai desain rancangan proyek kami. Untuk device yang kami gunakan ada ESP8266, ada Arduino Nano, ada motor servo, ada resistor sebanyak 2 buah, ada breadboard, dan untuk daya yang kami gunakan yaitu USB 5 volt. Untuk rancangannya, di sini ada ESP, lalu ground dari ESP dihubungkan ke groundnya Arduino Nano di sini, kabel warna hitam ini. Lalu dari sini dari ESP dihubungkan ke 5 voltnya Arduino Nano, kabel warna merah ini. Lalu untuk TX-nya ESP dihubungkan ke RX-nya Arduino Nano. Jadi dari sini TX, lalu dihubungkan ke pin digital 2-nya Arduino Nano. Lalu untuk RX-nya ESP akan dihubungkan ke TX-nya Arduino Nano, kabel yang berwarna kuning ini. Jadi dari sini RX lalu dihubungkan ke resistor, lalu dihubungkan ke pin digital 3. Lalu di sini ada resistor lagi yang berguna untuk mengurangi daya agar tidak berlebihan. Di sini ada motor servo. Untuk kabel yang berwarna kuning ini berguna untuk mengkonekkan ke pin digital, akan dikonekkan ke pin digital 3-nya Arduino Nano. Lalu untuk yang kabel warna merah ini berguna untuk dayanya, dihubungkan ke 5 volt. Lalu untuk groundnya dari sini mengambil dari ground yang ada di sini, kabel warna hitam ini di sini dan dikonekkan ke groundnya motor servo. Untuk desain rancangannya seperti itu. Untuk penjelasan lain akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Zaki 1231874 yang akan menjelaskan tentang codingan dari project Praktikum IoT yang berjudul Automatic Spray. Yang pertama, di sini kita akan mendeklarasikan define link print serial, di mana kita memakai link print serial ini kita memakai aplikasi Blink. Yang kedua, kita akan menginclude ESP8266 karena kita sesuai dengan modul ya, kita memakai ESP8266 sebagai berikut. Yang ketiga, kita memakai include Blink. Yang di sini sih ini sebenarnya nggak terlalu berguna ya, cuman di sini untuk ini dari aplikasi Blinknya tersebut. Yang selanjutnya kita memakai include servo, yang dimana kita memakai motor servo alatnya tersebut. Nah, yang selanjutnya kita memakai include software serial. Nah, software serial sama dengan Blink tadi, yang Blink Simple Set yang tertera yang cuma bisa emang dari aplikasi Blink tersebut. Dan selanjutnya kita memakai define USB baut 9600 karena sebelumnya awalnya 1552000 karena di sini kita memakai modul yang 9600 ya, kita memakai 9600 tersebut. Nah, yang selanjutnya di sini ada cara out dan ada cara SSD dan cara pas. Nah, di sini adalah untuk mengasihkan dari suatu kode Blink ke email kita. Yang di sini outnya adalah yaitu di sini tertera yang di sini. Ya, yang selanjutnya di sini ada kode. Kodenya ini sebenarnya ini jika kita buat akun Blinknya bisa mengirimkan ke email kita dengan kode ada kode ini dengan mengirimkan ke email kita. Yang selanjutnya itu SSD, yaitu di sini adalah
ID-nya yaitu Visio Orange atau ID Wi-Fi-nya dengan passwordnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita akan menjelaskan dengan servo deklarasi servo yang dinamakan di sini servo 1. Yang di sini ada keterangan integernya post sama dengan 0 dan integer datanya yaitu 1000. Nah, di sini ada inpostnya sama dengan 0 atau inposisinya dulu. Yang pertama kita dari 0 terlebih dahulu. Yang selanjutnya di sini ada datanya yaitu kita tulis dengan 1000. Di sini ada current time, previous time, dan input time. Current time. Nah, ini sebenarnya waktu yang dilakukan sekarang atau waktu sekarang ini untuk menggerakkan motor servo tersebut. Dan previous time ini adalah waktu sebelumnya yang kita lakukan dalam motor servo tersebut, dan ini adalah inputnya, input time atau inputnya dari motor servo tersebut. Oh ya, di sini juga kita menginput time 3000 karena kita ingin defaultnya dari 3000 tersebut, yang alatnya itu mulai dari setiap 3 detik sekali. Dan selanjutnya di sini ada double hidup yang dimana ini kayak tombol on off-nya. Jika false itu berarti mati, dan jika true kita menghidupkan alat servo tersebut. Dan ya, selanjutnya kita akan di sini ada software serial atau ESP serialnya yaitu 2,3. Yang di sini 2 yaitu receiver dari atau RX receiver dari modul ESP tersebut. Dan yang 3 ini yaitu TX atau transmitter yang dari pin untuk mengumumkan ke ESP tersebut. Sini ada ESP-nya yaitu daftar di sini itu WiFi dan ESP serial. Ya, ESP ini ESP826 ini untuk mengkoneksikan ini ke ESP-nya tersebut. Nah, sebenarnya ini blink timer ini sampai ini sebenarnya ini dari bawaannya. Sebenarnya ini nggak guna juga, tapi tak tulis ke bawah situ. Yang selanjutnya ini ya, ini yang penting. Ini adalah blink right V4 atau virtual 4. Sini kenapa kita pakai virtual 4? Karena di Arduino Nano pun juga di situ juga memakai digital 4. Dan ini ada inputannya. Oh ya, alasannya juga kenapa? Karena di sini juga biar apa ya? Ya, di sini kenapa kita memakai virtual 4? Karena biar untuk menambahkan durasi dari waktu tersebut, yang dimana di sini juga kita memakai durasinya itu dari memakai virtual 4 itu. Nah, di sini ada blink V9 yang dimana ini adalah tombol dari on off-nya dari alatnya tersebut, yang adalah bol hidupnya atau bol hidup dan matinya. Nah, virtual 4 dan 9 ini bisa digambarkan seperti ini. Ini alatnya. Dan di sini ada tombol on off-nya. Dan di sini ada ini angkanya, maaf. Ini ada tanda plus dan minusnya. Nah, di sini yaitu V4-nya. Dan di sini yaitu V9-nya. Kenapa di sini ada tambah tombak? Ini untuk menambahkan durasi dari blink tersebut, dari alat tersebut. Cukup sekian dari saya. Mungkin akan dijelaskan lagi oleh Julia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Julian Teravalda, NIM 123180109. Di sini saya akan menjelaskan codingan produk kelompok kami, yaitu automatic spray atau pewangi otomatis. Nah, di sini codingan ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Zaki, sekarang saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini kami memiliki void setup, di mana ada serial begin dan ISP serial. Serial ini punya blink dan ISP serial ini punya ISP. Jadi kita akan menyesuaikan si blink ini dan ISP-nya itu. Jadi parameternya itu kita menggunakan variabel yang udah di-define sebelumnya di atas ini. Si serial dia pakai 9600 dan ISP serialnya dia pakai ISP 8266. Kemudian untuk blink begin dia digunakan untuk connect ke WiFi. Jadi parameternya ada out, WiFi, SSID, dan pass. Juga kami udah set atau deklarasiin sebelumnya di sini. Selanjutnya ada di sini ada servo 1 attach 9 karena kami meletakkan servonya itu di pin digital nomor 9 di Arduino Nano-nya. Nah, untuk void setup ini akan dijalankan sekali saja ketika aplikasi tersebut dinyalakan. Selanjutnya ada void loop yang akan dijalankan selama aplikasi tersebut dinyalakan. Jadi di sini ada blink run. Ini fungsinya untuk menjalankan blink dan mengkoneksikan si ISP. Selanjutnya ada pengecekan ketika dia hidup atau ketika variabel hidup itu true, di mana variabel hidup itu kita bisa cek di sini. Variabel hidup itu akan true ketika dia tombolnya di aplikasinya itu ditekan. Nah, ketika aplikasinya itu ditekan, dia akan menjalankan servo motor. Nah, di servo motor ini, void servo motor ini, kita pakai variabel current time, di mana dia bakal ngambil aplikasinya atau program ini udah ada di detik keberapa, dijalankan di detik keberapa. Selanjutnya ada pengecekan if current time dikurangi previous time lebih dari sama dengan input time, dia akan menjalankan program ini, codingan ini. Nah, di sini kita udah ngeset sebelumnya current time-nya 0, previous time-nya 0, dan input time-nya 3000 atau 3 detik. Ketika pertama kali programnya itu dijalankan, maka dia akan menghasilkan 0, terus dikurangi 0, maka dia masih false, tidak bisa lebih dari sama dengan 3000 atau 3 detik. Nah, setelah current time-nya itu mencapai 3000 atau lebih, maka dia akan masuk ke codingan ini. Nah, di mana di sini kita akan menampilkan terlebih dahulu di serial monitor input time. Input time itu adalah angka yang didapatkan dari aplikasi. Jadi aplikasi itu ngeset dia maunya detik keberapa. Nah, di mana input time itu satuannya adalah milisecond. Untuk kita tampilkan berapa detiknya, jadi kita bagi dengan 1000 dan ditambahkan dengan kata detik untuk ditampilkan di serial monitornya. Nah, selanjutnya ada for, 2 for di sini. For pertama itu fungsinya untuk mengubah posisi servo motor dari 0 derajat sampai ke 180 derajat. Nah, ketika sudah mencapai 180 derajat, dia melaksanakan atau menjalankan for kedua. Nah, di sini for kedua itu fungsinya untuk mengembalikan posisi ke semula. Posisi servonya itu kembali ke semula. Jadi, dari posisi 180 derajat, dia dikembalikan lagi sampai ke posisi 0 derajat. Nah, di sela-sela pergerakan itu, perubahan posisi itu kita kasih masing-masing nilainya itu 5,5. Selanjutnya, untuk variabel previous time sekarang digantikan dengan current time-nya. Jadi, current time yang tadi itu menjadi previous time-nya yang sekarang. Dan untuk void ini akan dijalankan terus sampai aplikasinya itu berhenti atau tombolnya tadi itu ditekan, jadi mati. Seperti itu. Sekian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Lik Aliandaru, NIM-nya 123180054, dan sekarang saya akan menjelaskan input-output dari perangkat IoT yang kami buat, yaitu tentang pewangi otomatis yang dapat diatur berdasarkan jam. Tapi di sini jamnya kita ubah menjadi detik untuk mempersingkat waktu. Oke, jadi yang pertama saya akan mengkoneksikan dulu ke internet. Oke, di sini sudah tulisan ready ping connected to WiFi, yang artinya perangkatnya sudah terkoneksi dengan internet dan siap digunakan menggunakan aplikasi Blink. Dan di sebelah kanan saya ini ada aplikasi Blink yang di sini terdapat numeric input dan tombol on off seperti itu. Kemudian jika tombolnya ditekan, maka di bagian COM akan menunjukkan tombol ditekan dan tulisan 3 detik, yang berarti pewangi akan ditekan setiap 3 detik sekali. Nah, kemudian jika ditekan lagi on off-nya, maka perangkat akan mati dan muncul tombol ditekan. Di sini perangkat mati atau tidak akan menyemprotkan atau tidak akan menekan pewangi seperti itu. Kemudian jika dipencet lagi, jika ditekan lagi, dia akan hidup dan menekan parfum setiap 3 detik seperti itu. Nah, jika waktunya dikurangi menjadi 2 seperti pada di kanan ini, gambar di kanan, maka dia akan menjadi 2 detik. Dia akan menyemprotkan parfum setiap 2 detik sekali. Jika ditambah menjadi 3, dia akan kembali menjadi 3, ditambah menjadi 4, maka dia akan menyemprotkan atau menekan parfum selama 4 detik sekali seperti itu. Oke, kurang lebih itu untuk bagian input output dari perangkat IoT kami, dan selanjutnya kami akan melakukan demo dari perangkat IoT tersebut. Oke, sekarang masuk ke bagian demo dari perangkat IoT-nya. Jadi di sini terdapat 2 bagian. Yang pertama ini bagian parfum serta ada motor di dalamnya untuk menggerakkan tuas yang ada di parfum. Kemudian di bagian kedua adalah Arduino itu sendiri. Jika dilihat isinya di sini yaitu Arduino-nya dan modul-modul yang digunakan seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan port USB dikarenakan pada percobaan-percobaan sebelumnya menggunakan baterai itu tidak bisa menghidupkan ESP yang kami miliki, dan terpaksa kami harus menggunakan di 5 volt karena di 3,3 volt yang ada di Arduino Nano juga tidak dapat menghidupkan modul ESP yang dimiliki seperti itu. Nah, kemudian karena ini kabelnya cukup pendek sehingga untuk menjalankannya untuk sementara ini ditidurkan terlebih dahulu. Kemudian saya koneksikan ke laptop. Oke, kemudian saya buka komnya. Oke, di sini juga saya sudah membuka aplikasi Blink yang sebelumnya sudah dijelaskan.
Oke, jadi ini adalah kondisi idle saat parfum tidak nyala atau tidak ditekan. Di sini sedikit ada keanehan di mana walaupun tidak dinyalakan, tapi motor atau servo motor yang ada sedikit bergerak, tapi tidak bergerak banyak. Nah, kemudian jika ditekan, dia akan menjalankan, dia akan menekan setiap 3 detik. Jika dikurangi menjadi 2 detik, dia akan lebih cepat, seperti itu. Nah, di sini mungkin terlihat parfumnya tidak menyemprotkan cairan apapun, karena di sini selangnya dalam kondisi vakum atau kosong, sehingga tidak dapat mengeluarkan cairan. Karena di beberapa skenario kita saat parfumnya itu terdapat cairan, terkadang motornya itu tidak mau menekan. Jadi mungkin bisa dibilang hal ini dikarenakan bebannya yang lebih berat. Hal ini juga bisa terjadi dikarenakan tuas parfum yang agak semakin berat, atau kemampuan dari servo motornya yang tidak mencukupi, seperti itu. Tetapi secara keseluruhan Arduino ini, perangkat ini sudah bekerja dengan baik, dapat diatur menggunakan waktu, seperti itu. Dan kurangnya hanya itu aja, dimana motornya mungkin tidak terlalu kuat, atau tuasnya yang memiliki beban lebih besar saat ada air di dalam selangnya, sehingga terkadang pewanginya tidak bisa menyemprotkan cairan, seperti itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.